saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh, atas bawah atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang ana Wahabi. Ana langsung senggol, sok tahu ente. Ana Subhan Wahabi. Ente Wahabi. Sok tahu, anak tahu ente Wahabi dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali istilah Wahabi diberikan kepada mereka yang berdakwah mengajak pada sunnah. Tujuannya adalah agar orang-orang menjauh dan tidak mendengarkan dakwah yang disampaikan. Namun, jika mereka mau meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan, mereka akan menyadari bahwa ini adalah dakwah yang benar. Hal ini pernah dialami oleh Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah ketika berdakwah di suatu daerah. Pada awalnya, orang-orang yang hadir dalam kajian tersebut meragukan beliau dan menyebutnya sebagai seorang Wahabi. Namun, setelah Ustadz menyampaikan ceramahnya, akhirnya mereka menerima dakwah yang beliau sampaikan. Mari kita dengarkan bersama videonya sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Beberapa tahun yang lalu, saat awal-awal saya masih di KPK, itu Pak Abdullah Hemahua, ya, beliau bilang sama saya, kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok. Kalau bisa bantulah dakwah, Ustaz. Dan antum lebih berhak lah, Ustaz. Karena bilang ke dia begitu. Antum bantu kami lah, insyaallah. Ya karena diminta tolongin saya, insyaallah lah. Wallahu alam, diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh, acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah, saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hayat insyaallah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti pemahaman ini apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Lah salah satu muskilah. Anak datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, anak lihat penuh amat, memang tuh masjid penuh. Nggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustadz datang, shollu ala nabi. Orang-orang Ana nengok ke belakang langsung ada ikhwan kan yang dibilang urusannya tahjir nih. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Allah, maju kena, mundur kena, ini serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu, anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, lo pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun gitu. Pak Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alan Kiai ngomong lagi kelas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh, atas bawah atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang ana Wahabi. Ana langsung senggol, sok tahu ente. Ana Subhan Wahabi. Ente Wahabi. Sok tahu, anak tahu ente Wahabi
dari mana? Karena memang bahasa Betawi, bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bahas sudahlah, dengan pandangan dia yang seperti itu. Tidak lama pembawa acara bilang, Ustadz silahkan naik. Kita bicara di atas mimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatan itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan ya, saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Wahabinya nggak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu, tapi diterima paling nggak, begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakop, Islam bukan firqah, Islam ya agama. Inna dina indallahil Islam. Yang tersebar di masyarakat, katanya kalau orang menegakkan sunnah di tahun-tahun belakangan ini dibilang Wahabi, betul? Ya mudah-mudahan sih pemirsa menyaksikan nih, sama Kang potong video, potong ente kalau berani nih. Ya. Ini yang jelasin sama ente ya. Abad kedua Hijriah dulu memang ada pentolan Khawarij, Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum di Afrika Utara. Ini Khawarij yang Rasul bilang kilabun nar, anjing-anjing neraka kata Rasul. Bacaan Quran sahabatku pun kalah sama mereka, apalagi kita. Terkecoh. Jadi kalau Quran sahabat aja kalah sama Khawarij, ya berarti kan mereka betul-betul mempraktekkan sunnah, cuma ala mereka keras, kaku. Nah, ini yang tersebar, sehingga musuh-musuh Islam ini melihatnya dari situ tuh. Sehingga pada tahun 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, yakni Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah sunnahnya ini difitnah. Dikatakan Wahabi oleh orang Inggris karena nggak bisa menyentuh Saudi Arabia. Cuma gara-gara mirip Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Abdul Wahabnya dibilang Wahabi. Ya kalau dia mungkin Abdul Wahab Wahabi mungkin karena namanya Abdul Wahab. Tapi kalau ini kan Muhammad bin Abdul Wahab, berarti kalau mau dinisbatkan pada beliau namanya Muhammadiyah dong, bukan Wahabiyah. Nah ini yang perlu diluruskan. Nah masyarakat jangan sampai terkecoh, apalagi kalau sampai levelnya Anda membenci sunnah. Ini yang paling bahaya. Ya Allah, takkan tergantikanlah sunnah. Asik sunnah tuh asik, laki-laki menegakkan sunnah, perempuan menegakkan sunnah, nikmat. Aneh kalau seorang suami nggak demen bininya pakai kerudung panjang, aneh. Istrinya berhijab, suaminya ngomel, dayus. Ini suami namanya dayus, dudung tat dayus, dudung dari mana? Lawang bini pakai hijab dia ngomel, dayus dong, nggak punya cemburu. Ini bini pengen ngablak depan dia doang, disuruh ngablak depan orang, dayus. Ya. Harusnya dia berilmu. Ada seorang ibu mengatakan, Ustaz, anak saya terkontaminasi kajian-kajian sesat. Kok bisa dibilang kajian sesat? Kerudungnya panjang bu. Masya Allah. Kan bahaya sekali kalau kerudung panjang diidentikan dengan sesat. Bukankah di Quran ada? Kalau kau mengatakan kerudung panjang sesat, berarti kau sesatkan Quran. Sampai dakwah Syiah. Emang dia pengen Quran diganti sama Musa Fatimah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, semoga video ini dapat memberikan pencerahan yang mendalam bagi mereka yang seringkali tanpa dasar yang kuat melabeli dakwah sunnah dengan sebutan Wahabi. Kami sangat meyakini bahwa banyak di antara mereka yang menggunakan istilah ini hanya mengikuti apa yang telah mereka dengar dari orang lain, tanpa benar mengetahui asal-usul dan sejarah dari penyematan istilah Wahabi itu sendiri. Sangat disayangkan, karena label ini seringkali digunakan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap dakwah yang sejatinya berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jika saja mereka mau meluangkan sedikit waktu untuk duduk dan mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh para dai yang berpegang teguh pada sunnah, mereka pasti akan menemukan bahwa apa yang disampaikan dalam dakwah ini penuh dengan hikmah dan ilmu yang berharga.
Kajian-kajian ini bukanlah sekadar ceramah kosong, tetapi dasarkan pada sumber-sumber otentik, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi landasan utama dalam memahami Islam secara benar. Harapan besar kami adalah, melalui video ini, kita semua bisa lebih memahami dan menyadari siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Wahabi. Tidak sedikit yang masih salah kaprah dalam memahami istilah ini. Yang sebenarnya, istilah Wahabi yang merujuk pada Abdul Wahab bin Rustum, seorang yang dikenal sebagai bagian dari kelompok Khawarij, dan sama sekali tidak berkaitan dengan dakwah sunnah yang murni berlandaskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan kita, dan lebih jauh lagi, menjadi alat untuk meluruskan pemahaman yang keliru di kalangan umat. Mari kita semua senantiasa berusaha mencari kebenaran dengan berlandaskan ilmu yang sahih dan otentik. Barakallahu fikum.